Hei anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Apa itu gerak lurus berubah beraturan? Mari kita saksikan video pembelajaran berikut. Gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat animasi berikut. Ada buah yang jatuh, pasti kalian pernah lihat. Kalau ada buah jatuh, maka semakin ke bawah atau enggak buah lah, segala sesuatu yang jatuh maka semakin ke bawah semakin cepat. Artinya menurut data ini ada perubahan kecepatan. Awalnya diam di atas nih, kemudian jatuh ke bawah, kecepatannya berubah jadi 2, kecepatannya jadi 4, jadi 6, jadi 8. Ada perubahan kecepatan. Semakin ke bawah semakin besar. Nah, kalau ada perubahan kecepatan itu dinamakan gerak lurus berubah beraturan. Nah, perubahan kecepatan inilah yang dinamakan dengan percepatan. Grafiknya akan membentuk seperti ini. Nah, kecepatannya akan miring. Kemudian grafik jaraknya akan parabola bentuknya. Nah, dari grafik di atas kita tahu percepatan adalah perubahan kecepatan. Maka bisa dirumuskan percepatan adalah adanya perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Adanya perubahan kecepatan. Kalau tidak ada perubahan kecepatan, maka tidak akan timbul percepatan. Perubahan kecepatan itu apa toh? Yaitu kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Itu berubah. Ya, cara mencari perubahan kecepatan dibagi dengan waktu. Maka ketemulah A atau acceleration, percepatan. Untuk mencari kecepatan akhir, maka bisa dicari dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktunya. Bagaimana cara mencari jaraknya? Untuk mencari jarak, maka bisa dirumuskan kecepatan awal dikali dengan waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu dipangkat 2. Ya. Kemudian seperti ini deskripsinya. V0 kecepatan awal, satuannya meter per sekon, dan seterusnya. Apa tuh contoh dari GLBB dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya yang sering kita jumpai adalah gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu seperti kamu melempar bola ke atas. Untuk gerak jatuh bebas, semakin ke bawah semakin cepat, maka dia disebut dengan GLBB dipercepat. Contohnya lempar ke bawah, semakin cepat. Kalau gerak vertikal ke atas disebut dengan GLBB diperlambat, karena semakin ke atas bolanya semakin pelan atau bahkan sampai berhenti. Sama saja ketika kamu naik motor di rem, awalnya gerak kemudian semakin pelan sampai berhenti. Itu juga GLBB diperlambat. Mobil pada mulanya diam. Setelah 10 sekon, kelajuan mobil bertambah menjadi 20 meter per sekon. Tentukan percepatan mobil. Nah, ada mulanya diam, maka diketahui kelajuan awal adalah 0. 10 sekon, berarti waktunya adalah 10 sekon. T. Kelajuan akhir. Nih, berubah menjadi berarti dia kelajuan akhir atau VT adalah 20 meter per sekon. Yang ditanya percepatan mobil. Bagaimana cara menjawabnya? Yang ditanya A. Kita tahu rumus A adalah VT dikurang V0 dibagi T. Masukkan VT-nya. VT-nya 20. V0-nya masukkan 0. T-nya 10. 20 dikurang 10, 20 dikurang 0 adalah 20. Kemudian dibagikan. 20 bagi 10 adalah 2. Maka
percepatan mobil adalah 2 meter per sekon kuadrat. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda pada mulanya diam, bergerak dengan percepatan tetap sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Tentukan kelajuan dan jarak tempuh setelah 5 sekon. Kita perhatikan penyelesaiannya. Diketahui awalnya diam, berarti kelajuan awal atau V0-nya adalah 0. Percepatan berarti A adalah 4 meter per sekon pangkat 2. Waktu. Nah, ini setelah 5 sekon, berarti waktunya 5 sekon. Yang ditanyakan, tentukan kelajuan dan jarak. Kelajuan itu VT, kelajuan setelah ada percepatan, dan jarak adalah S. Kalau ditanyakan kelajuan, kita jawab yang pertama kelajuan. Kalau ditanyakan kelajuan akhir, VT sama dengan V0 plus A dikali T. VT-nya ditanyakan, V0-nya 0. A-nya adalah 4. T-nya adalah 5. Maka tinggal kita kalikan. 4 dikali 5, 20. V0-nya 0, 0 ditambah 20 adalah 20. Maka kelajuan setelah 5 sekon adalah 20 meter per sekon. Contoh soal yang ketiga. Belum. Kemudian yang kedua, dicari jarak tempuh. Jarak tempuhnya adalah S yang ditanyakan. S di rumus awal tadi adalah S sama dengan V0 dikali T plus setengah dikali A dikali T pangkat 2. V0-nya adalah 0, ini dilihat. 0 dikali 5 ditambah setengah dikali A, A-nya 4. T-nya 5. 4, 5-nya dikuadratkan dulu. 5 kuadrat adalah 25. Setengah dikali 4 adalah 2. 2 kali 25, 50. 0 dikali 5, 0. Berarti 0 ditambah 50, berarti jaraknya adalah 50 meter. 0 ditambah 50, 50. Contoh 3. Mobil pada mulanya bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon. Mulanya berarti awal. Mengalami perlambatan sebesar 4 meter per sekon pangkat 2. Tentukan kelajuan dan jarak tempuh mobil setelah mengalami perlambatan selama 10 sekon. Kita tulis diketahui dulu. Mulanya berarti kelajuan awal adalah 40 meter per sekon. Percepatannya, karena di sini diperlambat, maka percepatannya negatif. 4 meter per sekon pangkat 2. Selama, berarti ini waktu. Waktunya adalah 10 sekon. Yang ditanyakan kelajuan dan jarak, sama seperti soal yang kedua tadi. Pertama kita cari kelajuan. Rumusnya sama, VT sama dengan V0 plus A dikali T. Bedanya ini adalah V0-nya 40. 40 ditambah A-nya negatif 4. Dikali T 10. Negatif 4 kali 10 adalah negatif 40. Plus ketemu minus maka akan jadi min. 40 dikurang 40 sama dengan 0. Artinya setelah mengalami perlambatan selama 10 sekon, mobil akan berhenti kalau ada diperlambat. Yang kedua yang dicari adalah jarak tempuhnya. Rumusnya sama dengan tadi. V0 dikali T plus setengah dikali A dikali T pangkat 2. V0-nya 40, T-nya 10, dikali setengah kali A-nya negatif karena diperlambat. Dikali 10 pangkat 2. Ya, 40 kali 10, 400. Setengah dikali negatif 4, negatif 2. 10 kuadrat, 100. 2 kali negatif 100. 100 dikali negatif 2 adalah negatif 200. Plus bertemu minus, hasilnya minus. 400 dikurang 200. Hasilnya 200 meter. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian. Ini ada 3 soal. Silahkan dikerjakan. Kemudian diupload
di dalam classroom kalian. Selamat mengerjakan.